Kita akan bertanya ini apa yang sudah dilakukan sejauh mana sih dari pemerintah Indonesia sendiri ini untuk melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya ini yang digital ya, karena ini kan seperti dikatakan ini non fisik gitu, jadi tidak bisa sebenarnya agak sulit, agak challenging untuk bisa difilter. Dan kita lihat tadi contoh-contohnya, dan kalau misalnya kita ngomongin soal internet sehat, sebenarnya dari zaman pemerintahan yang sebelumnya Pak, internet sehatnya memang sudah diterapkan ya, tapi lebih kepada pornografi, kemudian baru-baru ini juga situs yang berbau ekstremisme, begitu. Walaupun kalau kata Pak lebih susah untuk memfilter yang berbau ekstremisme dan lebih mudah yang berbau pornografi, betul ya Pak ya? Tapi kayaknya kalau sampai sekarang ini kita lihat untuk download, streaming, ini masih mudah sekali. Jujur saya juga pelanggan sih Pak kalau streaming, karena saya nggak pengen beli kalau DVD bajakan, jadi mendingan streaming aja gitu. Karena saya kira itu sah-sah saja, ternyata it is illegal. Nah kira-kira sampai sejauh mana nih Pak yang diterapkan oleh Kemeninfo untuk bisa memasukkan streaming sites atau downloading free, movie sites itu terutama untuk film-film karya Indonesia ya, itu masuk ke dalam kategori internet sehat, artinya bisa diblok gitu. Silakan Bapak. Izin Pak dari Kumham, karena sebetulnya kita berangkatnya dari undang-undang perlindungan dari undang-undang HKI dulu gitu loh. Pak Triawan juga. Teman-teman semua, memang dari tatanan aturan yang ada memberikan kewenangan ya kepada Kominfo untuk melakukan pembatasan-pembatasan atas situs-situs yang tanda kutip negatif. Itu dulu. Sekaligus juga sebelas juga kewenangan ini sejalan tentunya dengan adanya tanggung jawab. Nah, kami melihat kewenangan ada, tanggung jawab ada, tapi kompetensi atau kapasitas dari Kominfo yang masih jauh. Ya, jadi punya kewenangan untuk ngeblok, tapi bagaimana mau ngeblok, bagaimana mengetahui harus diblok, itu yang kurang di Kominfo. Karenanya Kominfo mengeluarkan keputusan menteri tentang pembentukan panel. Kominfo mempunyai hak, mempunyai kewenangan, Kominfo mempunyai tanggung jawab, tapi tidak mempunyai kapasitas kompetensi. Jadi Kominfo meminta tolong kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh masyarakat, ya, kepada siapa? Para ahli, subject matter expert, ya, in this case, untuk duduk sama-sama melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi kepada Kominfo. Nah, berdasarkan evaluasi dan rekomendasi tersebut, baru Kominfo mengambil tindakan. Sebelumnya ini berlaku, keputusan menteri ini dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2015 ini. Setelah kita juga pusing terus terang. Kominfo itu pusing, karena kalau ada apa-apa, Kominfo gimana nggak bergerak. Tapi Kominfo nggak punya kapasitas. Bayangkan, kalau Kominfo harus mempunyai organisasi sumber daya manusia yang mengerti tentang pornografi, yang mengerti tentang kekerasan, yang mengerti tentang radikalisme, yang mengerti tentang masalah perfilman, yang mengerti tentang masalah artis dan musik dan lain sebagainya. Sebesar apa Kementerian Kominfo? Jadi kami minta tolong kepada tokoh masyarakat, kepada subject matter expert untuk membantu melakukan penilaian. Nah, dalam mengadres konten-konten negatif ini, tentu ada masalah pornografi, ada empat subpanel. Satu, pornografi, kekerasan pada anak dan keamanan internet. Yang kedua, terorisme, sara dan kebencian. Yang ketiga, investasi ilegal. Kemarin kita baru tutup 20 situs yang berkaitan mafrodi, ya, penipuan. Ya, itu istilahnya menolong orang tapi menjerumuskan orang sebetulnya. Perjudian, obat dan makanan. Obat, untuk diketahui saja, setiap tahun Pak Roy Sparingga itu minta diblok lebih dari 400. Luar biasa. Yang keempat itu panel hak kekayaan intelektual. Nah, dalam konteks ini di depan ada dua. Satu, to protect and to monetize. Kominfo ada dua-duanya sebetulnya. Pertama, to protect yang tadi berdasarkan aduan. Jadi makin banyak
diadukan oleh masyarakat untuk situs-situs tertentu yang dikatakan melanggar hak HKI, ya, makin senang Kominfo karena kita juga akan bahas dengan panel secepatnya. Untuk diketahui, pada tahun 2012 Kominfo sudah meminta ForShare untuk melakukan blocking 10.000, ya, 10.000 yang diupload ke ForShare, dan ForShare sangat kooperatif, itu sudah dilakukan. Nah, ini yang ingin kita lakukan kembali. Jadi Kominfo sebagai regulator, dia datang ke YouTube, dia datang ke ForShare, datang kemanapun dalam konteks secara kerjasama. Tetapi bagaimana kontennya yang harus siapa atau konten yang harus diblok, tentunya kami berharap kepada laporan masyarakat. Kominfo tidak bisa menjalankan ini sendiri, Bu. Jadi harus berdasarkan laporan masyarakat. Nah, sekarang dibuka wadahnya, laporkanlah ke masyarakat kalau misalkan ada yang merasa dirugikan. Dan governance-nya di pemerintah, di Kominfo lebih baik dengan pembentukan panel ini. Itu yang pertama, how to protect. Kemudian how to monetize. Tadi disampaikan bahwa layar di Indonesia tidak sampai 1.000. 1.000 kalau kali 150 hanya 15.000. Jangan lupa, kita itu masih mempunyai lebih dari 130 juta layar handset, unique account. Kalau SIM card yang di luar itu 300 juta. Ya, ini yang harus dimanfaatkan sebetulnya sebagai new channel, ya, untuk distribusi dari karya-karya anak bangsa. Dengan implementasinya teknologi 4G untuk di 1800 mulai tanggal 4 kemarin, dimulainya di Maluku Utara dan akan berakhir di Jakarta bulan November seluruh Indonesia. Jadi 1 Januari 2017 harusnya sudah mulai bisa dimanfaatkan. Saya akan dengan senang hati menjembatani antara produser film, asosiasi dan lain sebagainya dengan para operator agar bisa memanfaatkan channel teknologi yang baru ini menjadi channel distribusi yang baru. Bahwa bisnisnya ngaturnya berapa, ya silakanlah. Nah, disitulah sebetulnya peran pemerintah, dua, to protect dan to monetize gitu. Nah, tadi juga kalau bisa dikatakan pengalaman di Korea untuk layar di mobile phone saja itu juga menjadi harus yang dilindungi karena bisa streaming mereka di sana, bisa download gitu. Itu kan nanti kalau tambahan 130 berapa tadi Pak? 130 juta. Itu kan akhirnya lebih besar lagi jangkauannya, bukan? Betul. Dan secara economic of scale karena akan meningkat jadi biayanya harusnya lebih murah. Jadi affordability-nya akan lebih tinggi. Tidak usah takut. Jadi ada dua sebetulnya biaya yang akan harus dibayar oleh end user. Pertama biaya komunikasinya, kemudian kedua biaya kontennya. Kalau biaya komunikasinya dari sisi affordability, Indonesia itu di ASEAN second lowest. Yang paling rendah di ASEAN itu berkomunikasi itu hanya negara ASEAN. Vietnam. Kemudian Indonesia selebihnya lebih mahal dari Indonesia. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengatur bagaimana pricing strategi dari teman-teman kreatif atas produknya, atas filmnya, atas musiknya dan lain sebagainya. Nah, panel yang keempat Mbak, ya tadi bukan hanya masalah film, kami juga melibatkan pemusik. Ada beberapa representasi saya sebut namanya, dan ini bukan berhenti di sini, ini baru tahap awal. Mas Heru Nugroho, Pak Dirjen HKI juga bagian dari panel tersebut, Pak Sam Bimbo, kemudian Pak Gumilang Ramadan dari Asiri, kemudian Ibu Lala sendiri, itulah yang menjadi anggota panel. Kalau misalkan nanti perlu dirasakan ditambah, ya ditambah, namanya juga keputusan menteri, gampang tinggal tanda tangan rubah. Oke, Pak Rudi, sebelum saya ke Pak Triawan, tapi kan sebenarnya udah banyak Pak yang ngadu tentang sites ini yang tolong dong diblokir nih gitu dari Kominfo gitu. Saya yakin pasti dari pelaku-pelaku film nih udah minta banyak yang request gitu ke Kominfo, tapi sampai di mana tuh Pak sekarang aduannya? Oh, kita transparan kok. Kita tuliskan di website setiap bulan berapa yang mengadu, berapa yang ditangani, sampai mana prosesnya. Nah, saya sendiri agak bingung kalau disampaikan banyak yang mengadu tapi tidak ditangani, saya terus terang agak bingung gitu loh. Mengadu itu mudah, klik saja di www.kominfo.go.id, itu ada di sebelah kanan, ya, koran sebelah kanan itu namanya aduan konten. Klik di situ sudah ada, tinggal klik, nggak usah nulis, kecuali nulis nama. Di situ ada kategorinya apa saja. Mengadu itu harus dipermudah. Ya. Kalau susah, kirim ke saya, email saya rudiantara@kominfo.co.id. Semua diproses. Rudiantara@kominfo.co.id. Ya.
tapi harus jelas identitasnya ya. Tapi dibaca langsung kan Pak? Oh baca, ini ada di sini tiap saat gitu loh. Baik, oke terima kasih Pak Rudi, Mas Triawan. Ini kalau strategi dari Bekraf bagaimana? Ini katanya tadi kalau dari Kominfo sendiri sudah membuat tim panel yang melindungi hak kekayaan intelektual ini. Apakah ini termasuk strategi dari Bekraf untuk kerjasama dengan Kominfo atau ada yang lain lagi? Boleh saya curi waktu lebih banyak sedikit? Silakan. Sekalian memperkenalkan Pak, kalau Menkominfo kan sudah tahu, tapi kalau Badan Ekonomi Kreatif ini baru. Jadi kalau boleh saya berdiri sebentar. Sedikit membosankan mungkin yang sudah tahu, tapi Badan Ekonomi Kreatif ini badan yang baru. Oh, nggak usah pakai ini ya. Oh, bisa. Badan Ekonomi Kreatif ini badan yang baru yang membawahi 16 subsektor, diantaranya yang utama tentunya film ya. Boleh kita terus aja, next. Nah ini apa? Oke. Kita adalah soft power, ekonomi kreatif adalah soft power. Nanti minyak habis, gas habis dan lain-lain habis, tapi kita punya kemampuan kreativitas dari anak bangsa yang harus dilindungi semuanya, bukan hanya film, dilindungi hak ciptanya ya dari penjahat-penjahat atau para pembajak karya-karya. Nah, soft power ini masih baru, banyak yang di pemerintahan juga masih belum ngeh gitu istilahnya. Bahwa ini harus dikembangkan dan ini tugas kami ke depannya. Tahun pertama ini mengestablish dari organisasinya ya yang mantap, yang kuat supaya nanti ke depannya bisa lebih mantap karena banyak sekali regulasi-regulasi yang harus disinkronisasi. Next. Ya, ini visi kita, maaf saya nggak kelihatan ya. Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif ya di tahun 2030. Itu cita-citanya, silakan terus. Karena kita mempunyai budaya yang akan memperkaya apapun yang kita buat. Menyatukan seluruh aset, tugas kami ini menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri. Ya, banyak sekali aset yang harus dipertimbangkan yang untuk digabungkan pengelolaannya. Lalu menciptakan iklim, nah ini ya, ekosistem dari pengembangan industri kreatif termasuk IP ya, termasuk perlindungan terhadap hak cipta. Cepat aja Mbak Andini ya. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional. Tanpa perlindungan IP, kita tidak bisa berkembang, apalagi ke dunia internasional. Lalu membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Banyak yang belum sadar dengan kekuatan ekonomi kreatif tersebut. Mission kelima, membangun kesadaran dan apresiasi terhadap kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum yang kita bicarakan hari ini. Next. Mission 6, merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. Ya, itu. Nah, kita harus mengidentifikasi ya problem-problem dan challenges yang ada. Cepat saja, next. Ya, jadi semua subsektor, ada 16 subsektor ini selalu mempunyai kaitan ke human resources ya, tentang kemampuan kita untuk bermain di persaingan nanti apalagi dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini. Kok jadi gelap? Lalu ada distribusi. Maaf ini kenapa jadi gelap ya? Ya, pokoknya ini adalah ekosistem. Wah jadi gelap nih. Ya ekosistem yang kita harus benahi, ada infrastruktur, tadi ya kita bicara masalah layar, masalah promosi. Ini kenapa nih? Yang ini lebih terang. Oke, ya ada satu sabotase nih rupanya. Padahal di bioskop terang banget, kalau di sini nggak langsung gelap. Financing ya, akses kepada modal, yang itu kita juga nanti akan bicarakan dengan para ahlinya belakangan. Lalu distribusi barang-barang dari semua hasil-hasil kreatif dan regulation, ini paling penting. Regulasi kita banyak yang tumpang tindih, undang-undang banyak yang membatasi dan itu yang harus tidak bisa saya memiliki quick wins yang bisa cepat dinikmati, tapi kita harus menata regulasi, menata banyak hal dulu supaya mantap. Termasuk juga data yang kita sangat miskin data. Kita tidak tahu berapa jumlah penonton film A, film B, film C. Tidak tahu jam berapa mereka nonton, jenis kelaminnya kita tidak tahu. Gimana kita mengembangkan film Indonesia kalau kita tidak tahu siapa yang menonton film tersebut secara spesifik. Ya, nah ini sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya harus kerjasama dengan semua pihak untuk terbuka. Next, ini udah terlalu ini.
Nah, ini priority programs kita. Udah jelas-jelas prioritas kita adalah film. Next, film, aplikasi, ya, games, dan apps yang selama ini kita pakai di handphone kita semakin banyak, dan musik. Ya. Next, film adalah popular culture produk yang punya abilitas, ya, punya kemampuan untuk penetrasi global market, pasar dunia, karena itu bisa membawa subsektor-sektor creativity yang lain ke dalam sebuah film. Jadi banyak sekali efek multiplier dari film kepada subsektor lainnya. Next, kita sudah semua tahu ya. Ya. Lalu digital, ini application tadi saya sudah bicara, musik, silakan. Dan juga kuliner. Lapar ya sekarang lihat ini, kita langsung lapar. Lunch time. Next, next. Nah, kalau kita masuk ke intellectual property, ya. Apa itu? Zaman dulu kita kekayaan adalah tanah. Memiliki tanah adalah berarti kita menguasai semuanya. Ya, menguasai kekayaan, menguasai politik dan lain. Sampai sekarang pun begitu sebetulnya. Tapi kalau kita lihat lagi, kekayaan adalah juga modal. Tanpa kekayaan kita tidak punya modal untuk berusaha, untuk menghidupi dan untuk menjadi sejahtera. Namun yang sekarang digagas dan dikembangkan oleh dua orang ini, wealth adalah ide, gagasan. Ya, kekayaan adalah gagasan dan pengetahuan. Next. Tanpa intellectual property yang dilindungi, tanpa ekosistem yang melindungi, kita tidak bisa melahirkan ide-ide yang cemerlang. Ya, baru kita mencipta sudah dibajak bagaimana kita bisa mencipta lagi, kita akan kapok. Silakan. Program-program Badan Ekonomi Kreatif dalam awal-awal ini untuk IP ini kita kerjasama. Besok saya akan menandatangani MOU dengan Ditjen HKI, MOU nota kesepahaman untuk bisa bersama dalam satu frekuensi, ya, bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi, terutama di intellectual property. Lalu ada, balik lagi. IP financing, ya, ini bagaimana Badan Ekonomi Kreatif bisa membantu kreator-kreator, memfasilitasi kreator untuk bisa mendaftarkan karya-karyanya ke Ditjen HKI. Ini kita akan bantu, nanti akan ada programnya. Lalu building capacity, ya, kapasitas kita harus tentang pengetahuan tentang IP seperti seminar seperti ini akan dilakukan di banyak daerah agar para kreator di daerah yang luas ini bisa mengerti apa itu IP, dan ini tugas kami karena tugas kami adalah mensejahterakan para pelaku kreatif, ya. Tanpa mereka mengerti apa intellectual property, tanpa mereka mengerti bagaimana mendaftarkan karyanya, akan percuma. Jadi kami akan bekerja sama dengan Ditjen HKI meningkatkan capacity building. Dan ini yang nomor 4 nih, collecting management organization. Ini baru saja dimulai untuk bisa mengkolek karya-karya musik, royalti dari karya musik yang selama ini juga masih boleh dibilang belum diprioritaskan, tapi sekarang saya gembira sekali ya Pak ya, bahwa karya-karya musik sudah bisa, akan ada sistem yang dipimpin oleh LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia Nasional. Panjang ceritanya tapi sangat optimis dengan ibu, di sini ada ibu yang ahlinya untuk ibu siapa? Maaf. Ya Ibu Miranda lupa namanya. Ibu Miranda ini sedang digodok ya oleh LMKN dengan para tokoh-tokoh musik senior dan juga yang masih muda juga ada untuk bisa mempermudah dan mengotomatisasi koleksi dari karya-karya musik yang didengarkan di karaoke, di restoran, di kafe dan lain-lain. Ini akan kita tiru juga mungkin di film. Ya, film juga mengalami hal yang sama. Kalau bisa ada collecting management organization-nya juga nanti dikembangkan. Tapi yang sekarang kita konsentrasi di musik dulu karena rumit sekali, tidak semudah yang kita bayangkan. Lalu IP clinic ya. Jadi akan kami adakan klinik-klinik atau workshop-workshop intellectual property di next. Ya. Nah, di sini ya. Maaf tadi ya. Akan ada training atau klinik di universitas yang sudah ada, kita perkuat, lalu di sekolah-sekolah memperkenalkan apa itu intellectual property.
Kembali lagi bukan hanya ranah dari Pak Dirjen, tapi juga ranah dari kami karena kami mewakili para pencipta. Sehingga kami harus bisa secara luas memperkenalkan melalui IP Clinic ya, di sekolah-sekolah menengah atas, ya, institusi-institusi besar, lalu juga di pabrik-pabrik mungkin, ya. Lalu kita merevitalisasi IP Clinics yang sudah ada di universitas-universitas, dan terutama dalam hal ini kita akan membuat profesional untuk film profesional, klinik untuk film profesional yang semakin banyak, anak-anak muda yang peminat film, peminat produksi film, sutradaranya, produsernya, untuk secara gratis atau mungkin dengan biaya yang sangat rendah, ya kita akan adakan klinik yang sangat bermanfaat. Next. Itulah sementara nanti kita bicara lagi secara lebih dalam melalui tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Triawan. Karena badan baru jadi emang harus sering diperkenalkan nih Mas ya, masyarakat. Oke, Profesor Ramli, kalau tidak salah Anda bisa koreksi kalau misalnya saya salah. Ada revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang HKI ya. Itu yang melindungi baik itu film, musik dan lain-lain. Dan apakah untuk pembajakan online ini, terutama yang seperti bisa download, streaming, itu masuk ke dalam revisi undang-undang itu? Mungkin Prof bisa jelaskan isinya. Saya sebetulnya bahwa bisa juga saya sampaikan di sini. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin Pak Kepala Bekraf. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mungkin informasi dulu ini, kekayaan intelektual yang sekarang kita gunakan itu istilahnya tidak haki lagi, tetapi cukup KI, kekayaan intelektual. Dirjen Haki pun sekarang berubah menjadi Dirjen Kekayaan Intelektual sesuai dengan Perpres yang terbaru. Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini, next ya. Jadi yang pertama bahwa kita sudah merevisi Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Hak Cipta baru nomor 28 tahun 2014. Di sana undang-undang ini merespon begitu banyak hal termasuk piracy di multimedia, internet. Jadi kalau dulu undang-undang itu sama sekali tidak men-touch teknologi informasi dan komunikasi, tetapi di undang-undang yang baru kemudian kita masukkan. Salah satu yang kita terapkan adalah kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Pak Rudiantara ini, Kemenkominfo, untuk menutup konten yang dianggap melanggar hak cipta. Kita tahu persis seperti yang juga disampaikan Pak Menteri tadi bahwa jutaan, mungkin puluhan juta konten yang ada di internet ini. Kita tidak akan pernah tahu mana yang berizin, mana yang berlicense, mana yang piracy, mana yang melanggar dan lain-lain. Oleh karena itu delik yang dipakai di Undang-Undang Hak Cipta ini adalah aduan. Kita tidak mungkin mengetahui itu semua tanpa orang mengadu, itu yang pertama. Jadi filosofi yang kita pakai adalah delik aduan itu menjadi diperlukan. Kalau orang merasa diganggu haknya maka dia mengadu. Kemudian yang kedua, kita men-setting bahwa selama yang namanya content provider ini membayar royalti, kalau di musik kepada LMKN, kepada LMK, maka semua konten yang ada di internet itu menjadi legal adanya. Kita tidak membedakan antara konten yang ada di YouTube, konten yang ada di konten provider apapun, Facebook dan lain-lain, dengan konten yang ada di radio dan TV sebetulnya. TV dan radio boleh putar apapun, asal dia membayar royalti, itu kan sebetulnya. Jadi dengan demikian, saya Ibu Lala sebetulnya ke depan barangkali kita juga mulai harus berpikir bagaimana film itu juga punya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, untuk mengkolek royalti yang ada di multimedia ini. Karena kita tidak pernah tahu, di YouTube itu pasti banyak sekali film yang ada ya, walaupun potongan-potongan. Jadi undang-undang ini memberikan satu definisi bahwa yang namanya sinematografi itu boleh film secara keseluruhan, boleh potongan, boleh hanya iklan, boleh hanya satu video kecil saja, itu semua adalah sinematografi. Next, kita lihat di sini. Jadi kemudian kita juga
sampaikan di sini bahwa perlindungan untuk hak cipta itu beda-beda. Kalau lagu kita lindungi seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah meninggal. Kalau film kita lindungi 50 tahun. Sejak pertama kali dipublikasikan. Jadi beda-beda, tidak seluruhnya sama. Jadi undang-undang hak cipta yang baru ini memberikan keistimewaan untuk para kreator yang tadinya hanya dilindungi seumur hidup plus 50 tahun untuk lagu, sekarang plus 70 tahun. Jadi lebih diperbanyak lagi. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa memang berbeda dengan barang-barang palsu lain. Kalau orang tahu bahwa obat itu palsu, pasti dia tidak beli. Tapi kalau lagu bajakan kan didengarnya gitu-gitu juga. Apalagi film. Ya, film bajakan orang nontonnya begitu-begitu juga. Oleh karena itu yang paling kena dan banyak jadi korban itu di sektor ini sebetulnya. Haki itu. Di sektor lagu dan film. Yang hak cipta dan penyanyi masih agak diuntungkan sebetulnya. Karena apa? Ketika lagu mereka dibajak, mereka menjadi terkenal, kemudian performing rights-nya menjadi sangat mahal. Dia nyanyi itu bisa dibayar 80 sampai 100 juta sekali nyanyi. Tapi kalau film kan tidak ada yang seperti itu. Kapan dia live-nya seperti penyanyi itu? Nah, oleh karena itu sekarang saya kira Bapak Kepala Bekraf kita akan kasih perhatian yang sangat khusus untuk film. Karena film ini adalah merupakan industri yang sangat rentan terhadap perlakuan-perlakuan seperti tadi. Ya, next. Film ini multi rezim yang melindunginya. Karena begitu banyak penulis ceritanya, penulis bukunya itu dilindungi dengan karya-karya tulis. Sutradaranya dilindungi, aktornya dilindungi, desain grafisnya dan seterusnya. Jadi dalam satu film itu banyak sekali aspek hak cipta yang ada di situ. Oleh karena itu saya kira ketika kita akan memberikan misalnya anugerah untuk film tertentu, seringkali kita menilai begitu banyak faktor di situ. Next. Ini juga saya kira kita tahu semua, ini adalah bagaimana film dibuat dengan begitu rumitnya dan kemudian tadi Ibu Lala juga saya kira men-state itu pada saat sambutan. Next. Fiksasi juga sama, ini adalah satu bagian yang kita insert ke dalam undang-undang hak cipta. Ya, next. Kemudian ini juga yang kita sebutkan bahwa film kita tidak lindungi hanya dari pembajakan, kita tidak lindungi hanya dari tindakan-tindakan yang ada di internet, tetapi juga kita lindungi dari penyebaran melalui karya siaran. Undang-undang hak cipta yang baru itu juga mengatur tentang TV kabel, tentang konten-konten yang ada di televisi. Jadi kalau film itu disiarkan oleh satu TV kemudian disiarkan TV yang lain, itu juga menjadi bagian-bagian dari pengaturan ini. Ya, next. Ini juga sama, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial untuk konten karya siaran lembaga penyiaran. Tidak fair betul kalau satu studio TV membuat satu karya siaran yang sangat bagus tapi kemudian dengan seenaknya disebarkan oleh studio yang lain. Oleh penyelenggara penyiaran yang lain. Kita memberikan perlindungan juga di undang-undang ini. Termasuk siaran-siaran sepak bola, siaran-siaran pertandingan dunia itu juga menjadi bagian-bagian yang dilindungi undang-undang hak cipta. Next. Ini juga perkembangan iptek adalah kita selalu mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mengatasi piracy di internet, yaitu dengan hukum dan juga dengan teknologi. Oleh karena itu sekarang ada ketentuan di Undang-Undang Hak Cipta yang baru tentang bagaimana keterkaitan antara hak cipta ini dengan teknologi informasi dan komunikasi. Next. Kita pada intinya juga melarang orang merekam dulu film itu banyak sekali orang nonton bawa video kamera dan kemudian setelah itu dia jual. Ya, saya kira film-film yang dulu kita melihat betul. Sekarang kita juga membuat larangan ini. Next. Kita juga membuat larangan untuk karya-karya yang ada di internet. Ya. Larangan itu tidak hanya larangan mendownload saja, tapi juga mengupload. Tapi juga undang-undang ini mengatakan termasuk menutup akses pengguna. Jadi kalau ada pengguna yang sekali akses, dua kali akses, itu jelas-jelas dia kerjanya mengakses bajakan-bajakan yang di internet, dia bisa juga ditutup hak aksesnya itu. Saya kira dengan teknologinya Pak Menkom Info ini bisa dilakukan.
Karena ketika misalnya seseorang mengakses dan kemudian dia di warning, Anda mengakses sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh hukum. Saya yakin dia tidak akan lakukan lagi. Tadi Pak Kepala Bekraf mengatakan dengan peringatan itu akan turun dan orang menjadi takut. Kalau pornografi saya kira juga sudah dilakukan ya Pak Rudi dengan konten-konten yang internet bersih itu. Jadi saya ingat betul ketika kita membahas pasal-pasal ini, Abdi Sleng yang mengusulkan bagaimana seseorang yang mengakses itu ditutup hak akses. Sehingga muncullah pasal-pasal tadi. Jadi yang dikenakan sanksi tidak hanya yang menyediakan konten tapi juga mereka yang mengakses. Kemudian yang lain Bapak dan Ibu juga kita bisa melihat di sini users itu berkewajiban dengan macam-macam ini. Jadi mereka harus membuat perjanjian dengan LMKN untuk musik. Kalau dengan film saya kira membuat perjanjian dengan mereka yang punya hak atas film itu dan lain-lain. Next. Ini kita juga menerapkan yang namanya landlord liability. Yaitu satu ketentuan yang akan memberikan sanksi kepada pusat-pusat perbelanjaan yang dia tahu ada penjualan barang-barang bajakan tetapi dia biarkan. Dendanya ada 100 juta untuk mall yang membiarkan. Jadi kalau tenannya menjual barang bajakan dan dia diam saja, maka Bapak dan Ibu bisa mengadukan itu dan kemudian kita bisa proses dengan mengenakan denda 100 juta rupiah. Next. Ini juga yang juga kita terapkan, undang-undang yang lama kalau ada seorang yang dibajak haknya, kemudian dia diadili, maka dia hanya mungkin akan bisa melihat bagaimana pelakunya dihukum dan kemudian didenda. Semuanya masuk ke kas negara. Di undang-undang yang baru kita katakan kalau itu terjadi dalam amar putusan pidana, hakim boleh mencantumkan ganti rugi untuk mereka yang berhak atas hak cipta itu. Jadi pencipta, produser atau apapun namanya yang membuat film itu, dia bisa mendapatkan ganti rugi yang diputus oleh hakim pidana, bayangkan. Dia tidak perlu menuntut perdata secara khusus. Jadi cukup dia laporkan pembajakannya, mungkin dia katakan orang ini didenda 500 juta tetapi harus wajib mengganti 2 miliar kepada orang yang berhak atas hak cipta itu. Jadi undang-undang ini telah memberikan semua jalan itu, tinggal nanti kita bisa laksanakan dengan penegakan hukumnya. Dan kita sekarang sedang juga membuat peraturan Menteri Hukum dan HAM. Yang pertama adalah peraturan bersama dengan Menkominfo untuk penutupan konten dengan panel itu dan lain-lain. Saya kira Bu Lala juga menjadi tim di sana untuk menjadi bagian dari permen ini. Dan yang kedua peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang penindakan pelanggaran. Di mana pengaduan online itu dimungkinkan. Sekarang pengadu tidak perlu datang dengan repot-repot, kalau ngadunya dari Medan, dari Makassar online saja. Maka Direktur Penyidikan, Bareskrim itu sudah bisa tindak lanjuti dengan hanya pengaduan online itu. Asal semua itu menjadi benar. Kalau mengadukannya tidak benar, hanya memfitnah orang dan seterusnya, ya dia akan kena hukuman lain. Tetapi yang jujur, yang benar itu akan kita tindak lanjuti. Next. Ini beberapa hal yang baru, saya kira kita semua tahu. Ya. Untuk pembajakan, pemberatan pidananya menjadi juga luar biasa. Sekarang hukumannya maksimal 10 tahun, Mbak. Ya. Dan itu hampir extraordinary loh. Untuk pidana itu hukuman 10 tahun itu luar biasa. Ya. Karena dengan hukuman 5 tahun saja polisi sudah bisa tahan dia kok. Sekarang kita bikin 10 tahun untuk pembajakan. Jadi ini adalah kado istimewa untuk para manusia kreatif Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih banyak. Nah ini kira-kira kapan nih rencana ini Pak, nih permennya? Jadi kan tadi kalau dari Kemeninfo sudah dibuka nih pintunya, bisa mengadu langsung lewat website. Kemudian nanti lewat permen akan ada layanan aduan lagi yang bisa diterima pemerintah dari pelaku maupun dari konsumen. Itu kapan rencananya akan diaplikasikan? Dalam waktu 1-2 bulan ini ya Pak ya. Oke, dan itu tuh termasuk kepada pembajakan online. Misalnya situs-situs yang bisa download gratis, streaming itu termasuk, bisa kalau misalnya ketahuan bisa dendanya tadi penjara sampai 10 tahun. Itu termasuk itu.
Betul. Baik, oke. Jadi ini apa cukup nggak nih Mas Triawan, usaha yang dilakukan pemerintah ini kayaknya sudah cukup maju ya dibandingkan kalau kita lihat sebelumnya kan masih rampant sekali gitu loh pembajakan Tinggal ini. aja apa law enforcementnya, penegakan hukumnya. Selalu kan kita lemahnya di penegakan hukum, ya Pak ya. Iya, jadi kita mesti push yang bisa menegakkan hukum di negeri ini untuk membantu undang-undang yang tentu yang efektif. Boleh satu hal yang mungkin tidak terlalu relevan dalam perbincangan ini. Mungkin sudah banyak baca barusan di media-media online bahwa saudara kita Pepeng Verasta Subardi barusan saja meninggal dunia. Mari kita doakan dalam hati masing-masing agar pelaku kreatif ini, karena dia adalah komedian yang sangat produktif, ya, bagian dari kami, arwahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Amin. Silakan teruskan. Iya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya dari audiens, silakan Mas. Nanti boleh Mas yang kedua di sini. Silakan. Sebutkan namanya Mas dan ininya. Selamat siang, saya Yogi dari Legal Department RCTI. Saya mau bertanya, apakah saat kita melakukan membuat tayangan dan memproduksi sebuah film, kita menggunakan sebuah lagu orang, apakah dalam kita konteksnya tidak meminta izin itu kepada penciptanya itu boleh atau tidak, dan tanpa membayar imbalan itu boleh atau tidak? Karena berdasarkan pasal 23 ayat 4 yang menyatakan bahwa seorang itu dapat tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pencipta dan membayar imbalan tersebut, tetapi membayar imbalan pencipta tersebut kepada lembaga manajemen kolektif. Tetapi tadi Bapak Triawan menyebutkan bahwa lembaga manajemen kolektif tersebut baru saja akan berjalan dan belum efektif. Sehingga apakah bisa kita memakai lagu tersebut tanpa izin dan memberi imbalan? Karena niat kita, maksud media itu dengan kita menggunakan lagu tersebut, kita otomatis mempopulerkan penciptanya. Sehingga itu disebut simbiosis mutualisme. Terima kasih, itu saja. Terima kasih, sekalian promoin ya Mas ya. Silakan Mas Triawan. Mungkin ya ini ini memang ranahnya Bapak Dirjen Pak Rahmat Ramli untuk menerangkan masalah itu. Tapi ikut mempopulerkan saya kurang setuju, karena itu adalah haknya dia, hak pencipta, bukan dia nggak perlu dipopulerkan ya, karena otomatis jadi populer, alhamdulillah. Tapi hak dia harus dihormati, dan sistem LMKM ini mungkin bisa perkembangan dijelaskan oleh Pak Ramli. Silakan Pak. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi yang pertama, semua tayangan lagu-lagu yang ditayangkan melalui broadcasting radio yang digunakan oleh para pengguna karaoke, restoran dan lain-lain, itu menjadi legal sepanjang user itu membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif. Gitu. Jadi undang-undang ini tahu persis bahwa yang namanya TV tidak mungkin setiap saat ketika dia akan membuat sesuatu dia mesti hubungi penciptanya. Ini repot sekali. Dan padahal pada titik itu sebetulnya dia memberikan akses yang baik untuk publik agar mengenal lagu itu dengan lebih bagus kan sebetulnya. Nah oleh karena itu sekarang lembaga manajemen kolektif pada tanggal 7 besok itu akan melaunching tarif, akan melaunching statuta dan lain-lain. Dan dengan cara itulah kemudian semua orang harus membayar royaltinya. Jadi kalau Bapak mau aman di RCTI, RCTI-nya mesti bayar royalti ke LMK, itu saja. Kalau itu sudah bayar maka sudah menjadi aman. Sama juga konten provider yang di internet pun kan dulu sebetulnya ada yang tulis surat ke saya, pencipta itu. Dia bilang minta Dirjen Haki untuk mengusulkan kepada Menkominfo menutup, wah banyak sekali lagu yang ada di dia. Saya cuma balik tanya saja ke penciptanya, Kang, Akang takut nggak lagu-lagu Akang itu tidak bisa diakses lagi publik? Padahal publik ini bisa mengakses itu dan itu membuat Akang tetap eksis sebagai penyanyi sebetulnya. Mikir dua kali kan. Nah sekarang dengan undang-undang yang baru kita katakan semua konten provider itu menjadi legal.
apakah itu lagunya, apakah itu filmnya, apakah itu apapun, kalau dia membayar royalti, itu saja sebetulnya. Tapi kalau dia tidak membayar royalti, ya sorry saja, kita akan blok. Ya. Dan pidananya bisa jalan juga. Gitu. Nah sekarang yang harus diamati lebih cermat lagi adalah bagaimana dengan film. Ya. Karena film sampai sekarang belum punya LMK-nya. Jadi sekarang mau tidak mau kalau untuk film izinnya mesti ke pemilik haknya, gitu ya. Jadi kalau yang sudah jelas-jelas di film itu, misalnya diajukan ada sekian konten provider mencantumkan film yang bisa di-download, ya kita tutup pasti. Karena berbeda dengan lagu. Kalau lagu kan tadi dia di-download, penyanyinya menjadi sangat terkenal dan bisa mendapatkan economic benefit di sektor lain waktu dia tampil. Kalau film kan enggak. Begitu dia membuat film dengan sangat mahal, tapi kemudian dimunculkan di internet dan kemudian orang bisa download, bisa kosong itu bioskop, itu kan. Rugi sekali. Nah oleh karena itu sekarang kita akan tetap kenakan untuk film-film yang ada di internet itu untuk blocking dulu. Karena ini juga yang diminta sebetulnya kalangan itu. Karena kalau untuk lagu lain pelakunannya. Jadi saya kira ini beberapa hal yang bisa kita tambahkan. Tetapi intinya memusuhi teknologi informasi sangat tidak mungkin. Karena itu adalah pasar yang baik untuk mereka. Nah sekarang kita mencari jalan bagaimana teknologi informasi ini menjadi market yang baik. Tetapi juga hak-hak si pencipta tetap terlindungi. Jadi pendekatan yang dulu adalah, kalau dulu kan begini. Pokoknya semua ciptaan itu tidak boleh dipublish tanpa izin. Jadi pendekatannya seluruh kriminal. Undang-undang yang baru pendekatannya remunerasi sebetulnya. Okay. Boleh ditayangkan tapi dia mesti bayar, itu saja. Jadi pendekatannya lebih kepada economic benefit sebetulnya. Oke. Silakan penanya kedua di sebelah kanan dulu nih Bapak di baris kedua, Mbak boleh maju ke depan baris kedua. Oh sudah, oke. Terima kasih. Tadi saya cuma lihat aja Pak mengenai penjualan DVD bajakan di mall-mall. Sampai sekarang kan kita semua sama-sama tahu lah di mana aja bisa cari DVD bajakan bahkan di tempat umum di mall-mall. Dan menurut saya sih seperti tadi di share dari Amerika, Eropa bahkan untuk nutup situs online itu lebih susah menurut saya. Yang lebih real dan menurut saya untuk di Indonesia saat ini sih yang DVD bajakan yang lebih realnya aja sih. Mau kelihatan kok jualnya di mana, di mall mana, siapa aja juga tahu. Menurut saya itu ini aja sih memang harus ditutup aksesnya. Bahkan sampai sekarang yang lebih parah menurut saya sih film Indonesia terutama ya. Itu dibajaknya sampai toko-toko kelontong yang biasanya cuma jual beras lah apa itu sekarang jual DVD bajakan Indonesia. Itu aja sih, terima kasih. Kayaknya dari Dirjen KI juga kan Pak yang suka razia segala macam kalau ke Ratu Plaza lain-lain itu masih terus dilakukan dan efektif nggak sih Pak? Kayaknya razia tapi 2 hari lagi udah ada lagi. Betul. Saya di undang-undang yang baru kan pakai delik aduan. Jadi silahkan mengadukan itu dan kita akan tidak lanjuti. Kita bekerja sama dengan Bareskrim untuk menangani ini. Kemudian yang kedua, saya melihat tren ini kan memang kasat mata sekali, ya. Misalnya ketika kita jalan ke di pinggir Lebak Bulus saja dekat terminal itu di pinggir jalan itu kan banyak sekali. Walaupun mungkin nilainya tidak tinggi, mereka pasang-pasang itu paling modalnya Rp1.000.000 sebetulnya, ya. Tapi yang harus kita sasar itu adalah produsernya sebetulnya, yang merekam bajakan-bajakan itu. Tapi saya yakin ke depan ini akan makin turun, bajakan ini makin turun, dan yang di internet ini akan makin tinggi sebetulnya. Jadi kalau dulu orang mencari lagu itu mencari CD, saya kira dalam 5 tahun ke depan kita akan bergerak, mungkin orang cukup download di internet. Dan kalau kita jujur juga di handphone kita kan semua juga begitu. Secara tidak sadar kita simpan juga lagu-lagu itu. Ya. Nah ini juga yang saya kira harus kita hindarkan. Kemudian yang lain yang ingin saya sampaikan, untuk mengatasi ini, untuk mall yang jelas-jelas itu adalah pusat perbelanjaan berizin, itu undang-undang mengatakan kalau dia membiarkan ada pedagang-pedagang di situ yang menjual barang bajakan, mallnya pun dikenakan sanksi. Penjualnya dikenakan sanksi 4 tahun penjara, tetapi mallnya pun dikenakan sanksi denda sebetulnya.
Berapa Ini Pak dendanya Pak? 100 juta rupiah. Ya. Kalau jangan dilihat nilai 100 juta rupiahnya, tapi kalau setiap saat dia didenda 10 kali denda aja 1 miliar ini. Oleh karena itu undang-undang ini ada rencana dulu tapi saya kira nggak jadi. Akan di judicial review oleh asosiasi mall. Ya, karena mereka menganggap bahwa itu membebankan. Tapi saya bilang ini adalah real. Dan Amerika menerapkan itu juga dengan landlord liability namanya. Ya. Jadi dengan cara ini kita ingin bersihkan tetapi juga semua seperti itu. Dan besok Bapak dan Ibu bisa tahu bahwa kita juga akan meluncurkan Clean Mall Award. Untuk mall yang bebas pelanggaran haki. Dan yang besok akan mendapatkan award ini adalah Senayan City. Ya, bebas pelanggaran haki. Jadi kalau mau beli LV yang asli, mau beli Guess yang asli, mau beli T-shirt yang asli, Senayan City pasti aslinya. Itu saja. Okay. Saya bukan promo dia loh, tapi karena dia memang dapat clean mall. Ya. Saya bocorkan di sini. Tapi juga kalau Anda mau membeli Panadol yang asli, di situ pasti aslinya juga. Oke, baik. Jadi melindungi konsumen sekaligus. Oke, baik. Ya. Bapak-bapak kita pasti banyak sekali yang bertanya. Eng, you wanna ask something? Oke. Well, to add a different perspective to one of the questions asked and also to the point raised by DG Ramli. I think on the question from our CTI, pending the new CMOs coming into legal being, the existing law, the previous law actually obligates you to pay royalty. So you have to pay royalties, whether that new CMO comes into effect and how long, because it may still need some time for it to be finally approved. So that's the first point. I think on DG Ramli's point about performers being able to secure or earn additional income from the promotion by pirate sites, I would like to offer a different perspective, because often the performer is not always, say, the composer or the lyricist, the music publisher or the producer. So while the performer may be able to get a higher price because he's now more well-known, 2 points. The performer cannot perform 365 days a year. I observe that normally when I speak for a full hour, my voice starts to go hoarse. I have a deeper and sexier voice. So the fact of the matter, I cannot sing every day. The performer cannot sing every day. So, so that's the piracy, in a sense, cannot benefit the performer. Secondly, as I said, the composer, the lyricist, the music publishing company, the producer, they don't get paid when there is a piracy. Bear in mind, the producer, whether it's a film producer or a record producer, these are the parties that are investing the monies. And if I don't get paid, I don't invest the money, the performer is also difficult for the performer to continue. So I wanted to offer an additional perspective to the point that you raised. Thank you. Terima kasih banyak. Ada dari Angga Sasongko nih yang ingin bertanya. Silakan Mas Angga. Mas Angga nih bapak-bapak, kalau bagi yang belum tahu, filmnya baru menang FFI tahun kemarin ya, tahun 2014 ya. Silakan Mas Angga. Halo, selamat siang bapak-bapak. Tadi saya mau nanggepin soal bagaimana menyikapi pembajakan, terutama pembajakan DVD. Saya rasa kita sama-sama paham bahwa penyebaran bioskop di Indonesia belum rata, dan sisanya menurut saya itu market yang sangat potensial untuk kita bisa jangkau dengan fisik DVD maupun VCD. Tapi nyatanya kalau kita lihat sekarang DVD bajakan ada di mana-mana, dan sebenarnya yang suffer bukan cuman kreator ataupun produser ataupun distributor, tapi sebenarnya pemerintah sendiri, karena pemerintah nggak bisa dapat penerimaan dari pajak penjualan DVD tersebut atau VCD tersebut. Tapi kemudian kalau tadi dijelasin bahwa undang-undangnya bentuknya delik aduan, saya rasa agak mengecewakan, karena kalau kita bisa bilang, saya ngerasa bahwa pembajakan fisik ini bentuknya udah organized crime gitu. Jadi ini udah bukan cuman dilakukan oleh 1-2 orang, atau kalau kita lihat ada
pembajakan di Ratu Plaza terus kita ngaduin Ratu Plaza gitu, ini panjang gitu dan butuh spesial, mungkin butuh special force buat menangani ini. Dan menurut saya harus ada pendekatan yang lebih keras, dan ini bukan soal kalau kita punya undang-undangnya tapi nyatanya kan problemnya sebenarnya ada di law enforcement ya. Kita bisa pergi ke Glodok, DVD dijual cuma 100 meter dari kantor polisi gitu. Terus kalau kita delik aduan kita kasih ke kantor polisi di situ, dari 100 meter di situ dilakukan tindakan, tapi 300 meter dari sana sebenarnya masih ada lagi. Jadi ini kompleks dan menurut saya butuh penanganan yang komprehensif, bukan sekedar ada aduan terus ditindak, tapi harus ada sesuatu yang lebih nyata. Dan kalau istilahnya kalau untuk narkoba ada BNN, mungkin kita perlu special force sendiri untuk nanganin ini. Karena menurut saya kalau kita bisa bandingin produksi film di Indonesia misalnya 5 miliar rata-rata, kalau DVD kita dibeli sama 50.000 orang aja, itu signifikan buat produser. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Angga. Nah itu ada nggak tuh Bapak, nanti di permen nanti atau mungkin sudah diatur dalam undang-undang yang sudah direvisi, yang kalau di Korea kan tadi ada special law enforcement untuk khusus copyright, itu di bawahnya Ministry Sports Culture dan juga tadi kalau nggak salah information ya. Nah nanti akankah juga ada satgas khusus gitu misalnya untuk yang melindungi copyright ini? Di Indonesia ada yang namanya Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Itu langsung diketuai oleh Menko Polhukam. Ya, dan ketuanya itu ada Menteri Hukum dan HAM, kemudian anggotanya ada Kapolri, Menkominfo dan lain-lain. Itu banyak. Nah sekarang yang saya memang ingin sampaikan bahwa soal-soal yang terkait dengan pembajakan ini itu kucing-kucingan terus. Ya, dulu sebetulnya waktu tim kami pernah melakukan sweeping di Glodok, ya, kita sampai bisa menyita 63 ton DVD, VCD itu sebetulnya. Itu juga berkat aduan sebetulnya. Ada orang mengadukan, kita tindak. Ya, termasuk yang mengadukan itu dari USTR sebetulnya. Jadi USTR dari Amerika mengatakan ada simpul-simpul di sini yang menjual bajakan. Itu kita tindak lanjuti. Terkait dengan delik aduan sebetulnya bukan sesuatu hambatan. Jadi kalau misalnya para pihak yang merasa dirugikan itu mengadu, itu kita akan tindak. Dan tidak perlu mengadu itu dalam bentuk yang sangat spesifik. Mengadu saja misalnya barang ini ada di berbagai daerah, komprehensif. Nanti di PMK-nya akan dibuat ketentuan itu. Sehingga pengaduan secara online saja akan kita tindak lanjuti. Gitu. Tapi ketika misalnya ini menjadi delik biasa, problemnya adalah tadi. Kita tidak mungkin mengetahui yang dijual itu asli apa enggak. Kita tidak mungkin juga mengetahui yang di internet ini asli apa bajakan. Itu juga problem. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian. Jadi kita komparatifkan dengan berbagai pihak. Kita mendengar perguruan tinggi, kita mendengar para ahli. Dan kemudian kita sampai pada titik yang seperti itu tadi, termasuk oleh DPR. Yang tadi sebetulnya saya sangat setuju. Siapa ini? Mister siapa ini? Ang. Mister Ang. Jadi intinya dalam hak cipta lagu saja, ini sebagai contoh lagu, itu tidak hanya ada komposer, tapi ada related rights. Related rights itu di situ ada penyanyi, ada produser, ada musisi, ya, dan semuanya bergerak semua. Jadi ketika misalnya lagu itu menjadi sangat terkenal dan penyanyinya yang diundang ke sana kemari dengan bayaran yang sangat tinggi, produsernya mungkin nggak dapat apa-apa gitu, ya. Awalnya kan begitu. Nah oleh karena itu, yang tadinya hak cipta itu hanya memberikan benefit ekonomi pada saat dia direkam pertama kali. Dia direkam pertama kali sekian ribu atau sekian juta CD, kemudian dia mendapatkan royalti. Sekarang yang ukuran yang pertama ini, rentan bajakannya kan luar biasa. Musuh pertamanya bajakan dia. Dia rekaman, baru ngerekam beberapa lama bajakannya sudah banyak. Musuh dia banyak situ. Oleh karena itu kita sekarang
untuk ekonominya penekanan yang kedua adalah untuk performing rights-nya. Performing rights. Jadi ketika lagu itu digunakan di hotel, ketika lagu itu digunakan di karaoke, di TV, di radio, dia mendapatkan itu. Jadi yang tadinya yang kedua ini tidak terpungut, kami yakin kalau ini dipungut dengan baik, ini akan menjadi sumber pendapatan yang sangat luar biasa bagi mereka. Dan yang mendapatkan pendapatan yang dari performing rights ini tidak hanya pencipta dan penyanyi, tapi juga produsernya, musisinya, dan lain-lain. Oleh karena itu Bu Miranda, ya, sekarang LMKN itu ada dua Pak. Ada LMKN yang mewakili pencipta dan LMKN yang mewakili hak terkait, related rights. Yang pencipta kan ketuanya Bang Haji Romai Ramato. Yang related rights Kang Sam Bimbo. Jadi yang related rights itu yang berkumpul di sana musisi, produser, dan lain-lain. Yang akan mendapatkan royalti. Mereka dilindungi 50 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya pencipta itu dilindungi seumur hidup plus 70 tahun. Gitu. Jadi Mr. Ang jangan khawatir, dua-duanya kita dapatkan dari performing rights sebetulnya. Kalau bajakan kita perangi sama-sama dengan 10 tahun penjara itu. Baik, terima kasih Prof. Satu lagi untuk penanya terakhir, yang perempuan deh saya kasih, silakan yang di depan. Mbaknya dengan atas nama siapa Mbak? Atas nama siapa, institusinya yang diwakilkan, silakan. Ya, nama saya Rehan Faiz, saya ada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Mungkin saya ingin bertanya kepada dari pihak pemerintah. Kita sudah melihat bahwa banyak sekali inovasi dari peraturan-peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta yang baru. Di sana banyak sekali inovasi terbaru mengenai bagaimana melakukan perlindungan terhadap para industri kreatif. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana caranya pemerintah untuk mensosialisasikan dari peraturan-peraturan tersebut? Karena salah satu hal yang menjadi masalah dan ironi di Indonesia adalah ketika peraturan perundang-undangan itu ternyata tidak berfungsi dengan baik karena masyarakatnya tidak mengetahui secara baik mengenai perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi bagaimana, apakah pemerintah memiliki inovasi-inovasi tersendiri untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kasus ini adalah Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin Anda bisa sampaikan bagaimana tuh untuk raising public awareness dari Kemeninfo. Kalau BEK lebih kreatif nih kayak Mas Triawan, pasti tahu cara-cara kreatifnya untuk masyarakat tahu. Ya, saya sangat gembira bahwa Undang-Undang 28 2014 itu sudah ada dan itu luar biasa, anugerah luar biasa ya. Ada masalah law enforcement, adalah masalah pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang itu. Kami di Badan Ekonomi Kreatif sudah masukkan dalam anggaran Pak, nanti mudah-mudahan bisa disetujui nanti, untuk melakukan kampanye, apakah itu kampanye online atau kampanye melalui media cetak, radio, dan juga melalui klinik-klinik tadi, ya. Kami akan membantu yang punya undang-undang tersebut, ya, karena itu adalah kepentingan dari para pencipta juga. Nanti akan ada program, begitu Pak ya? Sosialisasi kalau dari kita sudah ada kegiatan rutinnya. Kebetulan Kumham ini kan Menkumham itu termasuk kementerian yang tidak diotda kan. Kita punya di semua provinsi dan kita sekarang juga menetapkan kawasan-kawasan berbudaya haki, ya, perguruan tinggi, kota, provinsi, dan dengan cara itu kita sosialisasikan terus. Saya kira mungkin Pak Menteri Kominfo juga punya strategi sendiri bagaimana mensosialisasikan ini termasuk memblocking itu. Ya. Nah Pak Rudi gimana nih, ini kan sebenarnya intisarinya gimana site blocking ini ternyata juga sudah diaplikasikan oleh Menkominfo tapi ternyata nggak banyak orang yang tahu gitu. Bad news is good news. Jadi saya berharap bantuan teman-teman bagaimana membuat ini kayak semacam tanda kutip ya, bukan negatif, menjadi bad news. Karena kalau bad news itu menjadikan attention dari banyak orang. Kalau udah ada attention, mudah-mudahan jadi interest. Itu salah satu cara bagi Kominfo sebetulnya. Dan ini dengan mengatakan bahwa tuntutannya 10 tahun, ini boleh dikatakan lebih sadis daripada Undang-Undang ITE. Kita tahu Undang-Undang ITE sendiri yang kontroversi hanya 6 tahun, ini 10 tahun lebih sadis. Itu aja, coba bikin gini aja, bikin hashtag
AKI bahwa itu bikin bad news is good news lah. Pakai hashtag apa, itu secara dalam cepat mungkin. Kita ada 40 juta account Twitter, ya, unique account, itu 40 juta dalam waktu sekejap aja. Kita minta bantuan putri tersayangnya Pak Triawan Munaf, untuk langsung sebarkan, itu cara yang paling murah untuk mensosialisasikan. Bad news is good news. Makasih. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, mudah-mudahan memang regulasi yang nantinya akan diaplikasikan ini benar-benar mantap sekali untuk bisa memerangi kejahatan copyright yang ada di Indonesia khususnya bagi perfilman. Hidup film Indonesia, saya kembalikan acara ke MC. Sekali lagi tepuk tangannya.